Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman li Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang ke-47 yang akan membahas Al-Wahyu At-Tariqu Al-Amsalu li Ma'rifati Asma'i wa Sifati Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling tepat, yang paling ideal untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah melalui wahyu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, wahyu merupakan petunjuk dan bimbingan Allah kepada manusia. Ia memiliki peran penting dalam usaha manusia mengenalnya. Wahyu tersebut disampaikan melalui para nabi, rasul, dan kitab suci. Dalam konteks ini, kehadiran wahyu sekurangnya memiliki 3 fungsi di dalam mengantarkan manusia mengenal Tuhan yang benar. Pertama, untuk meneguhkan keyakinan yang sudah benar. Kedua, untuk meluruskan keyakinan yang keliru. Ketiga, untuk mengabarkan pengetahuan mengenai Tuhan dan hal-hal metafisik yang tidak bisa dicapai melalui panca indera dan akal. Metafisik itu ya hal-hal yang tidak terlihat, tapi ada tapi tidak terlihat. Mengenai fungsi yang pertama, sebagian besar orang di dunia percaya dengan eksistensi Tuhan. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang mengingkarinya. Tapi kepercayaan itu kadangkala rapuh dan mudah diombang-ambing keraguan. Bila keyakinan itu dikonfirmasi oleh wahyu, seorang akan semakin mantap bahwa keyakinannya itu benar. Ini dapat diibaratkan seperti seorang siswa yang berhasil menyelesaikan suatu persoalan matematika. Ia yakin bahwa jawabannya tidak keliru. Namun ia akan lebih yakin lagi bila gurunya membenarkan jawaban tersebut. Jadi wahyu menguatkan apa yang telah disimpulkan melalui tafakkur atau perenungan yang mendalam. Melalui tafakkur, merenung, manusia mengakui eksistensi Tuhan. Lalu wahyu meneguhkannya, menguatkannya. Lewat tafakur manusia menyimpulkan bahwa Tuhan mestilah qadim. Artinya qadim itu tidak bermula, lalu wahyu memastikannya. Dengan tafakur manusia menetapkan Tuhan mesti esa, suci, lalu wahyu menguatkannya. Dengan kata lain, tafakur yang benar akan sejalan dengan pemahaman wahyu yang benar pula. Perihal fungsi wahyu yang kedua, jika tidak ada bimbingan wahyu, manusia sangat mudah jatuh dalam kesesatan. Di sini wahyu berfungsi untuk meluruskan pemikiran manusia yang keliru. Sejarah menunjukkan bahwa kepercayaan manusia mengenai Tuhan itu bermacam-macam. Ada yang menganggap benda-benda atau makhluk-makhluk di alam semesta ini seperti matahari, laut, gunung, batu, api, hewan-hewan tertentu, bahkan manusia sendiri sebagai Tuhan. Mereka mempercayai adanya sosok supranatural yang maha perkasa di balik benda-benda itu. Kemudian mereka membuat berhala-berhala untuk disembah dan dimintai pertolongan. Semua ini adalah kepercayaan yang salah. Wahyu hadir untuk meluruskannya. Tentang fungsi wahyu yang ketiga, wahyu menyempurnakan atau melengkapi apa yang tidak dapat dicapai oleh akal dan panca indera. Meskipun alam ini mengisyaratkan kewujudan Tuhan, keesaannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, serta kerahmatannya, masih banyak hal mengenai Tuhan yang belum dapat dijelaskan oleh akal manusia. Oleh karena itu, di samping melalui makhluk ciptaannya, Allah juga mengabarkan tentang dirinya sendiri melalui wahyu. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW
yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih tentunya. Salah satu pertanyaan yang tidak dapat dijawab tafakur adalah pertanyaan tentang nama Tuhan. Melalui tafakur, orang mungkin bisa menemukan keberadaan Tuhan, tapi tidak tahu namanya. Padahal mengetahui nama ini sangat penting. Nama adalah pintu pengetahuan yang terawal mengenai sesuatu. Ilmu semuanya itu disusun oleh nama-nama. Tanpa nama tidak ada pengetahuan. Oleh karena itu, mengetahui nama Tuhan merupakan kunci pembuka pengenalan kembali kepada Tuhan. Akal, meskipun didukung oleh panca indera, tidak akan mampu mengenali nama Tuhan, sampai Tuhan sendiri yang memberitahukannya. Jangankan nama Tuhan, nama orang pun tidak mungkin diketahui dengan panca indera atau akal. Kita baru mengetahui nama seseorang jika diberitahu oleh sang empunya nama, atau diberitahu oleh pihak lain yang mengetahui nama orang tersebut. Demikian juga wahyu. Berkat wahyulah kita mengenal bahwa Tuhan itu namanya Allah. Di samping Allah, Dia juga memiliki nama-nama yang lain yang indah, atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama tersebut mencerminkan sifat-sifatnya yang mulia. Demikian juga melalui wahyu, manusia dapat mengenali sifat-sifat Tuhan. Wahyu juga memberitahukan tentang bagaimana cara kita bersikap atau beribadah kepadanya. Apa maksudnya menciptakan manusia dan berbagai permasalahan metafisika lainnya. Sedalam-dalamnya tafakur, tidak akan sampai pikiran manusia untuk mengetahui perkara-perkara di atas sampai Tuhan memberitahukannya. Tanpa wahyu, segala upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah spekulasi akal yang menghasilkan dugaan-dugaan belaka. Oleh karena itu, Tuhan mengutus para utusannya, para nabi dan rasul ke muka bumi dengan membawa berita untuk disampaikan kepada segenap manusia. Sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW telah diutus ratusan ribu nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk mengabarkan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan amanah dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Itulah jawaban mengapa manusia membutuhkan wahyu untuk mengenal Allah. Mengapa manusia membutuhkan wahyu untuk mengenal Tuhan. Dan wahyu ini adalah merupakan satu cara mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang paling ideal, yang paling tepat. Sekarang buka kitabmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahyu at-tariqu al-amsalu. Al-wahyu itu menerangkan wahyu, at-tariqu, jalan al-amsalu yang tepat atau yang ideal. Lima'rifati asma'illahi untuk mengetahui nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifatnya Allah. Wahyu sebagai jalan atau cara paling tepat, cara paling ideal untuk mengenal nama dan sifat Allah. Inna ilmal insani bimakhluqatillah mahdudun. Inna ilmal insani, sesungguhnya ilmu manusia bimakhluqatillahi, terhadap makhluk-makhluk Allah itu mahdudun, terbatas. Wa huwa utawi ilmul insan, itu la yastati'u, tidak mampu apa ilmun insan ayyuhita, untuk meliputi billahi Allah ilman, ilmunya. Fassamawatu, maka langit-langit, ashabu yang 7, bin nisbati, dinisbatkan, dihubungkan lil kursiyi, kepada kursinya Allah, kasab'ati darahima, seperti 7 dirham fitirsin, di dalam sebuah tameng, perisai. Wal kursiyu, utawi kursi, maksudnya kursi Allah, bin nisbati, dinisbatkan, dihubungkan lil arsy, dibandingkan dengan aras,
kahal kotin seperti lingkaran koin, rumiat yang dilempar bifalatin di padang pasir. Sokhra. Ketahuilah bahwa pengetahuan manusia terhadap makhluk Allah terbatas. Ia tidak akan bisa mengetahui Allah secara total. Sebab 7 langit bagi kursi Allah hanyalah bagaikan 7 dirham di dalam perisai. Sedangkan kursi dinisbatkan pada aras bagaikan lingkaran atau koin yang dilemparkan ke padang pasir. Ar-Rahmanu utawi Allah yang maha pengasih, alal arsy di atas aras itu istawa bersemayam. Maksudnya Allah yang maha pengasih, yang menguasai aras, yang menciptakan aras dan semua yang ada. Wa ilmuna utai ilmu kita, la yakadu hampir saja tidak, yablughu sampai hududan nujumi batas-batas bintang, allati yang ya utawi nujum itu zinatus samai perhiasan langit ad-dunya dunia. Lidzalika karena itu la nastati'u kita tidak mampu an-nuqita untuk meliputi siapa kita billahi dengan Allah ilman ilmunya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sya'. Wala yuhituna dan tidak bisa meliputi siapa orang-orang bisyai'in sedikit pun min ilmihi dari ilmunya Allah illa kecuali bima terhadap sesuatu sya'a yang berkehendak siapa Allah. Wasi'a memuat apa kursiyuhu kursinya Allah as-samawati langit-langit wal ardo dan bumi. Wala ya'udu dan tidak berat pada Allah hibduhuma menjaga keduanya. Wa huwa utai Allah itu al-aliyyu yang maha tinggi, al-azimu yang maha agung. Ilmu pengetahuan kita nyaris tidak bisa meliputi batas bintang-bintang yang merupakan hiasan langit dunia. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengetahui Allah secara total. Allah berfirman, "Wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima sya', wasi'a kursiyyus samawati wal arda la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim." Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha agung. Al-Baqarah 255. Fala na'rifu maka kita tidak bisa mengetahui Allah haqqa ma'rifatihi dengan sebenar-benarnya mengetahui Allah illa bita'limin kecuali melalui pengajaran minhu dari Allah subhanahu wa suci Allah. Waqad ja'al dan sungguh telah datang kepada kita minallahi dari Allah apa yang datang al-bayanu penjelasan wal ilmu dan ilmu fa'arrafana maka memberikan pengetahuan siapa Allah kepada kita subhanahu wa suci Allah binafsi dengan dirinya Allah wa biasma'i dan dengan nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah. Wanakifu maka kita berhenti indaha di sisi ini. Maksudnya cukup mengetahui asma dan sifatnya. Wanumajidu dan kita mengagungkan kepada Allah. Subhanahu maha suci Allah bidzikriha dengan menyebut asmanya dan sifat-sifatnya maksudnya. Kita tidak akan bisa mengetahuinya secara sempurna dengan sebenar-benar pengetahuan, kecuali berkat penjelasan atau pengajaran darinya. Allah telah memberi kita penjelasan dan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal nama dan sifat-sifatnya. Kita berhenti pada batas itu. Dan kita memujinya dengan mengingat sifat dan nama-namanya itu.
Tanzihullah, mensucikan Allah, an musyabahati, dari menyerupainya, lil khalqi, kepada makhluk. Wa inda ma yuqalu, dan ketika dikatakan al maliku utawi raja, al fulaniyu fulan, karimun itu mulia, wal bawwabu utawi pembantu-pembantunya atau pengawal-pengawalnya, alladzi yang mau bersamanya, bersama Malik, itu karimun, orang mulia. Watiblu, dan anaknya, maksudnya anak raja, itu karimun, mulia. Fala syakka, maka tidak ada keraguan lagi, anna sami'a, sesungguhnya orang yang mendengar, sayufarriku, akan bisa membedakan siapa same, bainal malik, antara raja, wa bawwabi, dan pengawalnya raja, wa tiblihi, dan anaknya raja. Wadzalika, yang sedemikian itu, birrokbi, meskipun annal jami'a, sesungguhnya semuanya itu mim bani Adam, dari bani Adam. Wa idza qila, dan ketika dikatakan laka kepadamu, apa? Allah karimun, Allah utai Allah itu karimun, maha mulia, fala syakka, maka tidak ada keraguan lagi, annaka, sesungguhnya kamu, sataklamu, akan mengetahui, annaka romal maula, bahwa kemuliaan Allah Jalla ma'agung wa'ala, dan maha tinggi Allah, la yushabihuhu, tidak menyerupai padanya apa syai'un, sesuatu, mingkaromi ibadi, dari mulianya hamba-hamba Allah, al-mamlukina, yang dimiliki Allah semua, addu apa yang lemah. Tanzihullah an musyabati lil khalqi, memahasucikan Allah dari menyamai makhluk. Ketika dikatakan raja itu mulia, pengawal yang menyertainya juga mulia, dan putranya juga mulia, maka tak syak lagi bahwa pendengar akan memilahkan antara mulianya raja dengan mulianya pengawal dan dengan mulianya anaknya, walaupun semua sama-sama manusia. Akan tapi jika dikatakan bahwa Allah Maha Mulia, maka tak syak lagi, tak diragukan lagi bahwa Anda akan tahu bahwa kemahamuliaan Allah Azza wa Jalla tidak bisa disamai oleh kemuliaan hamba-hambanya yang lemah. Bakada, dan demikian seterusnya, fi kulli sifatin, di dalam setiap sifat min sifati, dari sifat-sifat Allah subhanahu maha suci Allah, wa ilmuhu, maka ilmunya Allah itu laisa ka ilmi ibadi, tidak seperti ilmu hamba-hambanya Allah. Wa hikmatu, utawi hikmahnya Allah itu laisat, tidak ada apa hikmah, ka hikmatil makhlukin, seperti hikmahnya makhluk-makhluk. Wa rahmatu, utawi rahmat Allah bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, wa intiqamihi, dan siksaan Allah minal kafirina, dari orang-orang kafir, itu laisa ka rahmati, tidak seperti rahmat, wa intiqami, dan siksaan ibadihi, hamba-hamba Allah, ahal makhlukin, orang-orang yang diciptakan. Demikian pula setiap sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmunya tidak seperti ilmu hambanya, tidak seperti ilmunya manusia, malaikat, dan lain sebagainya. Hikmahnya tidak seperti hikmahnya para makhluk, rahmatnya kepada orang mukmin, dan dendam atau marahnya Allah terhadap orang kafir tidaklah seperti rahmat dan dendamnya hambanya yang makhluk itu. Kullu dzalika, utawi semuanya itu, wa ghairu, dan selainnya, lahu itu baginya, fihi, di dalam dzalika al-kamalu, kesempurnaan, al-a'la, yang tinggi. Wala yusbihuhu, dan tidak menyerupai hu pada Allah bi, di dalam kamal, di dalam al-kamal, kesempurnaannya,
siapa ahadun, seseorang. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, laisa kamisli syai'un, laisa tidak ada kamisli seperti Allah, syai'un sesuatu. Wa utai Allah itu as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Panaksu maka utai sifat kurang, yalhaku itu bertemu, wairahu pada selain Allah. Walahu dan itu kepunyaan Allah al-kamalu utai kesempurnaan, wahdahu sendiriannya Allah. Semua sifat itu pada dirinya amat sempurna, tidak bisa disamai oleh seorang pun. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah ayat 11. Sifat kurang hanya disandang selain Dia. Baginya sifat yang ada padanya hanyalah sifat sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.